Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Samuel Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospeknya esok, kita sudah bersama Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas. Pak Fatih, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat hari ini IHSG ditutup menguat ke zona hijau. Apa yang menjadi sentimen utama di lantai bursa, Pak Fatih? Ya, jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama itu karena memang regional juga sedang positif ya, jadi itu sangat mendukung ya kenaikan indeks kita. Kemudian rupiah juga hari ini juga menguat. Salah satu faktornya adalah karena kemarin ada data neraca perdagangan ya, yang kita neraca perdagangannya lebih baik ya, meskipun sebenarnya kalau dari angka-angkanya mengecil ya, baik ekspor maupun impor, tapi karena impornya turun lebih banyak, jadi kita jadinya positif, tapi itu menguatkan rupiah ya. Dan untuk saham ketika rupiah kita menguat itu lebih disukai ya oleh investor gitu ya. Jadi apa namanya, kemudian terjadi ya market jadi naik ya gitu. Oke, ini soal SWF ini, gimana pengaruhnya ke pasar modal kalau kita lihat sampai Februari ini? Ya, kalau kita lihat kan kenaikan indeks ini dalam beberapa hari ini juga terjadi, hanya naiknya juga tipis-tipis saja gitu ya. Hal ini terjadi karena memang adanya optimisme seperti COVID yang sedikit menurun, kemudian vaksin juga sudah mulai dibagikan, sudah mulai dipakai malah ya. Kemudian neraca perdagangan tersebut, tapi juga di sisi lain tantangan-tantangan ke depan juga masih besar. Laporan-laporan keuangan juga masih ditunggu, dan tentu dengan kondisi COVID yang lalu itu ada untuk tahunannya ada sektor-sektor yang mengalami penurunan gitu ya. Jadi dan indeks kita juga relatif kan udah hampir mendekati harga-harga tertingginya lagi ya. Jadi investor juga sangat berhati-hati dan jangka pendek kelihatannya. Oke, nah untuk emiten konstruksi sendiri yang terdampak positif SWF, prospeknya seperti apa, Pak? Ya, jadi SWF ini salah satu yang cukup positif ya sebenarnya, dalam arti bahwa untuk konstruksi itu ada jalan keluarnya ya, setelah sebelumnya kan memang mengalami kesulitan ya, karena dari perusahaannya sendiri kan mereka juga menerbitkan obligasi juga sudah tinggi sekali ininya, persentasenya. Ada harapan, namun kalau kita lihat memang ada kenaikan-kenaikan ya dari awal Februari, tapi kelihatannya juga market sangat berhati-hati, makanya kenaikannya juga nggak terlalu tinggi. Jadi tapi sebenarnya secara untuk sektor konstruksi sangat menguntungkan. Hanya mungkin yang masih ditunggu adalah detailnya ya seperti apa. Kita kan udah dapat pengurusnya sekarang, komisaris sudah ada, direksi sudah ada, tapi dan juga ada komitmen dari negara-negara asing terhadap SWF ini, tapi aturan mainnya ya itu juga menentukan. Oke, ada penurunan pajak mobil begitu ya saat ini yang sedang sangat banyak dibicarakan di permukaan. Bagaimana pengaruhnya terhadap emiten seperti Astra? Ya, ini kan pajak mobil juga mobil-mobil kecil gitu ya. Nah, ini kalau dari analis otomotif kami ini dinilai pengaruhnya nggak terlalu besar ya. Jadi kelihatannya yang masih juga dilihat pengaruhnya adalah daya beli dari masyarakat seperti apa gitu. Sehingga kita lihat bahwa pergerakan harga saham-saham otomotif seperti terutama Astra gitu ya. Astra ini juga sebenarnya nggak full otomotif ya, karena dia juga ada perkebunan, perbankan dan lain sebagainya. Tapi bobotnya banyak di otomotif itu memang masih
bergerak flat ya di tempat gitu ya. Jadi belum terlalu naik ya. Oke, prediksi Samuel Sekuritas sendiri bagaimana terhadap kebijakan Bank Indonesia? Ya, kelihatannya sih belum akan diturunkan suku bunga ya, jadi mungkin akan tetap suku bunganya. Inflasi kan memang terkontrol gitu ya, tetapi juga dengan penguatan rupiah yang neraca perdagangan ya, itu juga cukup positif, tapi belum berani ya untuk mengharapkan inflasi yang tinggi gitu ya. Itu mungkin dijaga ya inflasinya rendah. Oke, baik. Untuk rekomendasi esok seperti apa, Pak Fatih? Apakah IHSG masih akan mengalami penguatan atau bagaimana? Dan level support dan resistennya seperti apa? Masih ya, trennya masih naik dan mungkin kalaupun ada koreksi-koreksi kecil aja di 6250. Untuk jangka menengah itu 6150 itu penentuannya. Kalau sampai koreksi di bawah itu mungkin akan ada penurunan lebih lanjut, tapi saat ini trennya masih naik dan ada potensi mengarah ke sekitar 6.400 sampai dengan 6.500. Dan saya lihat di sektornya itu masih seperti adanya pengaturannya portofolio ya, seperti misalnya rokok itu asing menjual banyak di gudang garam, tetapi masuk di WIIM, kemudian ICBP dijual banyak, tapi Unilever dibeli banyak, kemudian BNI juga dibeli, tapi Mandiri dikurangi gitu. Jadi kelihatannya sedang ada pengaturan portfolio gitu ya. Oke, baik. Pak Fatih, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya bersama kami hari ini, dan terima kasih sudah bergabung bersama Closing Market.